dengan pola yang sama. Yang ketujuh, kondisi lingkungan yang buruk, keterbelakangan. Yang kedelapan, kesibukan orang tua sehingga anak menjadi sendirian bisa menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Dan yang kesembilan, kurangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Selanjutnya, bentuk kekerasan terhadap anak memiliki 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara mental, dan pelecehan seksual. Selanjutnya, dampak dari kekerasan pada anak. Yang pertama, agresif. Yang kedua, murung atau depresi. Yang ketiga, mudah menangis. Yang keempat, melakukan kekerasan terhadap orang lain. Selanjutnya, bentuk kekerasan terhadap anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif. Ini berarti dilindunginya anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang, dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya, sendiri atau bersama para pelindungnya. Menurut pasal 1 nomor 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk penjaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, solusi mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Agar anak terhindar dari bentuk kekerasan seperti di atas, perlu adanya pengawasan dari orang tua dan perlu diadakannya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jangan sering mengabaikan anak, karena sebagian dari terjadinya kekerasan terhadap anak adalah kurangnya perhatian terhadap anak. Namun hal ini berbeda dengan memanjakan anak. Yang kedua, tanamkan sejak dini pendidikan agama pada anak. Agama mengajarkan moral dan pada anak agar berbuat baik. Hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak menjadi berlaku kekerasan itu sendiri. Yang ketiga, sesekali bicaralah secara terbuka pada anak dan berikan dorongan pada anak agar bicara apa adanya, berterus terang. Hal ini dimaksudkan agar orang tua bisa mengenali anaknya dengan baik dan memberikan nasihat apa yang perlu dilakukan terhadap anak, karena banyak sekali kekerasan pada anak, terutama pelecehan seksual, yang terlambat diungkap. Yang keempat, ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada seperti jangan terima ajakan orang lain yang kurang dikenal dan lain-lain. Yang kelima, sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak tetaplah seorang anak yang masih perlu banyak belajar tentang kehidupan. Dan karena kurangnya kesabaran orang tua, banyak kasus anak orang tua yang menjadi pelaku kekerasan terhadap anak sendiri.